Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Saya adalah guru di SMA Negeri Khusus Keberbakat Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Program Studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas PGRI Mahariwa Indonesia. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Semangko, Sulawesi Selatan. Berikut ini video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita akan belajar, tapi sebelum itu marilah kita berdoa agar pada saat pembelajaran nanti kita diberi rezeki ilmu berkah yang bermanfaat. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Oh ya, Yoga, silakan nak. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yang baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yoga. Ibu memanggil namanya, ibu punya permainan. Yang disebut namanya, silahkan sebut cabang olahraganya dan di posisi apa. Contohnya, kalau ibu panggil mata, hadir bu. Apa tadi? Apa cabang olahraga? Voli pantai bu. Sebagai Kapten. kapten. Dan hadir bu. Voli pasir, kapten. Oke? Bisa? Bisa. Yang anak bola, hadir bu. Bola, striker. Oke? Bisa? Hadir bu. Tinju bu. Tinju. Oke. Handi mata. Ini bu. Voli pantai bu. Yesa Valencia Asaka. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Cahaya Ainia. Ibu. Andi Fasya. Ibu. Taekwondo. Nur Ajeng. Ibu. Renang bu. Anastasia Nur Asifa. Ibu. Karate. Aku semua, ibu bertanya dulu, pernah tidak ke pasar? Atau pernah temani ibunya ke pasar? Di pasar itu ada apa? Ibu. Mainan bu. Mainan, apa lagi? Baju. Baju, apa lagi? Bahan bu. Apa lagi? Peralatan rumah tangga. Apa lagi? Orang. Orang. Penjual dan pembeli. Orangnya yang spesifik apa? Penjual dan pembeli. Pembeli. Berkaitan dengan penjual dan pembeli, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tentang negosiasi. Bisa juga terjadi di mana saja, bukan cuma di pasar, di lingkungan kelas kamu ini saja kadang terjadi negosiasi. Contohnya, kamu mau menunda tugas pekerjaan rumahmu, katanya sibuk latihan. Nah, terjadi proses negosiasi. Tapi proses negosiasi itu terjadi kalau sudah ada kata kesepakatan. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membagi kelompok dulu agar pada saat pembelajaran kita bisa bekerja sama dan berdiskusi, saling bertukar pikiran, saling membagi wawasan agar ilmu bisa sama-sama kita serap dan saring. Bisa kita bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu,
merupakan sebuah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh beberapa orang demi mencapai keputusan bersama. Proses ini menjadi jalan berunding yang baik untuk membicarakan sesuatu dengan cara yang baik. Bisa untuk merundingkan harga, jumlah, syarat, ataupun kualitas suatu. Negosiasi menurut KBBI adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding. Jaringan kerjasama yang dilakukan dapat terus berjalan, bahkan bisa menjangkau jaringan yang lebih luas. Struktur teks negosiasi. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi yang biasanya berupa salam atau sapa. Yang kedua, pengajuan, bagian yang menyatakan permintaan atau mengemukakan permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Dan yang ketiga adalah penawaran. Penawaran adalah puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak lain untuk mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Dan yang kelima adalah penutup akhir dari proses negosiasi berupa ucapan terima kasih atau ucapan salam. Nah, tadi kita sudah menyimak tentang teks negosiasi. Materi kita tentang teks negosiasi. Ada yang masih ingat tentang struktur teks negosiasi? Ya, silakan Ajeng. Orientasi, Bu. Orientasi. Apa itu orientasi? Kamu? Pembukaan atau awalan. Ada yang bisa menyempurnakan? Pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi biasanya berupa salam satu atau sapa. Jadi orientasi itu adalah pembukaan atau salam sebuah teks negosiasi. Bertujuan dari pelajaran kita ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi struktur teks negosiasi, kemudian kalian mampu membuat gagasan pesan dalam bentuk teks dialog. Nah, karena kelompok kalian sudah terbentuk, maka untuk menandai, Ibu simpan di sini kelompoknya. Kelompok 1. Kalian akan mencari atau membuat satu bentuk teks negosiasi dalam bentuk dialog. Nah, silakan berunding, bekerja sama, berdiskusi di dalam kelompoknya, membuat satu teks negosiasi, kemudian kalian presentasikan, naik di atas berdialog, dan nanti temannya yang lain
keluarga. Saya akan memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nuraja Pratiwi. Saya Anastasia Darashifa. Saya Linda Maria Ramsani. Saya Muhammad Rafli. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pak, sama Ibu lagi sibuk nggak? Ibu lagi santai aja. Lagi santai juga nih, namanya kenapa? Ini, Pak, besok kan aku les. Habis pulang les, boleh langsung main. Emangnya kamu gak ada dari sekolah? Ada Pak, tapi susah dikerjakan. Pergi kemana? Jauh ya? Dekat kok, cuma main ke rumah teman aja Pak. Mau main sama siapa aja? Putri, Dinda, dan Vina Bu. Gimana Pak? Dia boleh main sama ibunya nggak? Gimana Pak? Dia boleh main sama teman dia kan? Iya, kamu boleh main sama teman kamu, tapi nanti dulu pulangnya jangan malam-malam. Oke Pak, nanti dia pulangnya nggak sampai malam. Ingat ya, boleh main tapi jangan malam-malam. Kalau main jangan sampai lupa makan. Oke Pak, oke Bu. Iya, kamu gak tidur. Iya Pak, ini aku mau ke kamar langsung tidur. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tidur. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya tentang hasil diskusi kami? Ayo, siapa yang mau bertanya, Nanda? Di mana letak bagian orientasi dan mengapa kalian sebut itu orientasi? Pada awal teks yang anak yang sedang bertanya kepada ibu dan bapak. Bagaimana sudah Bisa diterima hasil diterima hasil diskusi? Kalau tidak ada, saya ingin menutup hasil dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Terima kasih ya Nanda sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Tentang negosiasi jual beli buah. Adapun teman-teman kami yang baca dialog yaitu Carmila dan Isafina Kabiria yaitu Yesa Valencia Sara. Silahkan Bu yang manis dan murah meriah. Berapaan harganya Pak? Murah Bu, 1 kilonya 15.000 aja. 2 kilo 25.000 aja boleh nggak? Belum dapat Bu, kalau segitu mah saya belum dapat untung. Wah, kalau 15.000 1 kilo kemahalan dong. Bisa kurang kok Bu, tapi jangan banyak-banyak nanti saya rugi loh. Gimana kalau 13.000 1 kilo? Boleh nggak Kak? Naikin lagi Bu, kalau segitu saya kemepet Bu. Tawaran terakhir nih Kak, 14.000 1 kilo bisa? Boleh Bu, hitung-hitung buat penglaris hari ini. Jadi boleh 14.000 1 kilo? Boleh buat Ibu, saya kasih murah aja lah. Terima kasih Kak, infonya. Terima kasih juga Bu, besok kembali lagi ya. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang ingin menanggapi dan mengoreksi dari hasil diskusi kami dan dialog kami. Ya, silakan Nanda dari kelompok 3. Boleh silakan. Saya mengajukan pertanyaan tentang diri, maka nama saya Dewi semua. Ayo berdiri Nanda. Pertanyaan saya, hasil kesepakatan yang terakhir yang kita dapat itu apakah berdampak sangat berdampaknya itu kayak lebih berdampak sekali untuk kan tadi tentang penjualan buah toh kan harganya kan turun, apakah itu berdampak kepada kedua belah pihak? Apakah penjual masih dapat keuntungan, pembeli dapat keuntungan gitu? Apakah begitu? Kan harga awalnya itu 15.000 1 kilo dan turunnya jadi 14.000, jadi hanya turun 1.000 itu enggak bakal bikin penjual rugi. Tapi penjualnya dapat keuntungan juga. Iya. Bagaimana dengan hasil dewan kami? Ada lagi? Silakan. Oke, sekian presentasi dari kami. Kami perwakilan dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanda Lia. Saya sebagai moderator kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat dialog yang bertema negosiasi ganti rugi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bebas Itu semua. Kenalkan, nama saya Andreas Surya Perkasa. Ya, silahkan simak dialog berikut. Kamu membicarakan apa dulu? Iya, maaf tadi pas pinjam tidak sengaja terjatuh. Kaca LCD kayaknya kena nih, pasti mahal. Kalau mahal berarti aku tidak bisa menggantinya. Bagaimana ya? Kalau tidak diganti, takut diomeli orang tuaku. Kalau aku ganti pasti butuh waktu lama. Nah, aku harus menabung dulu. Tadi aku menelpon orang tuaku, katanya tidak usah diganti, tidak apa-apa. Alhamdulillah. Lagi-lagi aku minta maaf ya. Ya tidak apa-apa. Nanti sore dan pulang ya. Oke, sampai. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan dari cerita dialog yang dibacakan Yoga dan Andreas? Atau ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan Nanda. Gimana bisa persetujuan dalam tes itu? Kata persetujuannya pada saat alhamdulillah, sekali lagi aku minta maaf ya, itu hasil terakhirnya karena Andi tadi sedang menelpon orang tuanya dan kata orang tuanya tidak usah diganti karena ada kendala lainnya atau harus diganti. Ada yang lain? Nah, Apakah kalau sudah mengandung negosiasi? Sudah mengandung teks negosiasi. Iya, karena strukturnya sudah lengkap, ada orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup. Gimana dengan dialog ini? Demikian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oplos kembali buat kalian sudah berdiskusi tentang teks negosiasi. Adapun struktur teks negosiasi tadi itu yang pertama tentang apa? Silakan ditulis Nanda. Struktur yang pertama tadi apa? Yang ketiga apa? Saya Bu. Ya, Nanda. Silakan Nanda. Oke, masih ada? Kamu. Ada lagi? Dan di belakang tidak ada yang menulis. Sampai. Oke. Jadi sudah cukup di atas? Sudah. Yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi?
yaitu menulis teks cerita rakyat. Silahkan buka-buka pembelajaran atau di Google apa itu teks cerita rakyat agar pertemuan kita selanjutnya kita bisa berdiskusi sedikit sebelum memasuki materi. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama membaca doa, dan doanya dipimpin oleh Nabila. Silakan Nabila. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, dapat kita berdoa. Saya doa mulai. Doa selesai. Terima kasih buat anak-anak hebatnya Ibu. Semoga kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih.